Asyaral muslimin rahimakumullah. Tujuan dan maksud lundang di hadapan Tungkuban Bandung hanya lalu sampaikan syarahan singkat yang bertema, yaitu hikmahnya Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj adalah satu peristiwa yang hanya diyakini oleh iman, bukan dinilai oleh akal manusia. Akal manusia adalah kekecilan untuk menerima peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Allah yang telah menceritakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Para ulama mengatakan, apa itu subhana? Subhana dalam ayat tersebut bimakna tanzih, bimakna ta'ajjub. Subhana bimakna al-bara'ah. Jadi subhana ini adalah tanzihullah min kulli naqsin, al-bara'ah lillah min kulli sa'ib. Apa maksudnya subhana ini? Itu melepaskan Allah daripada segala kekurangannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan melepaskan Allah, mensucikan Allah, melepaskan Allah daripada segala keburukan. Kenapa Allah pakai kata subhana? Ini untuk ta'ajjub. Ini Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang tidak masuk akal, saudara-saudara. Mana mungkin perjalanan yang sangat jauh, waktunya sangat singkat, cuma dilalui oleh baginda Rasul, yaitu pada suatu malam. Lailan, ada tanwin nakirah, pada suatu malam. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Pokoknya bukan satu malam penuh. Kalau satu malam penuh, Allah pakai al-lain, itu alif lam ma'rifah. Ini tidak lailan tanwin nakirah pada suatu malam. Makanya tidak masuk akal. Allah pakai kata subhana itu untuk menghilangkan keraguan dalam hatinya kita, untuk menghilangkan keraguan dalam dirinya kita. Jikalau tidak ada pakai kata subhana, itu sudah cukup. Dikarenakan untuk menghilangkan keraguan, makanya Allah pakai kata subhana untuk menghilangkan keraguan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita berbicara tentang sejarah Nabi Adam ada, kedua ibu bapaknya tiada, Allah yang mau jadi. Ada ibu, ada bapak, ada anak, ibu dan bapak, namanya sebab anak, akibat itu hukum akal. Jikalau kita berbicara tentang sejarah Nabi Isa ada, ibunya ada, bapaknya tiada, Allah yang mau jadi. Dikarenakan tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Asyaral muslimin, Dewan Hakim yang mulia, Isra wal Mi'raj adalah satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, yang telah tercatat dalam kitab ulama-ulama salaf. Banyak para ulama mengarang kitab tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab namanya As-Siraj Al-Wahhab fi Hadaibil Mi'raj. Itu kitab karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Dan ada lagi kitab Al-Mi'raj, itu kitab karangan Imam Abdul Karim. Dan ada lagi kitab Ar-Risalah. Dan ada lagi kitab Al-Ayah, Al-Ayatul Kubra fi Syarahil Isra fi Syarah Kisatil Isra. Itu kitab karangan Al-Imam Suyuti. Dan ada lagi kitab An-Nur Al-Wahad fi hadha An-Nur Al-Wahad fi Kisatil Isra wal Mi'raj. Itu kitab karangan Imam Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Banyak kitab-kitab salaf yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pada kesempatan ini akan saya bawakan sedikit hikmah yang terdapat pada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya kita sudah tahu Isra wal Mi'raj adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan lukisan. Hikmah yang paling besar yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diisrakan dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Hikmah. Dari Masjidil Aqsa hingga langit yang ketujuh. Hikmah. Dari langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke atas kursi, sampai berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Zalul Wahab bila hijab untuk menerima perintah yang paling mulia, yaitu salat. Hikmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ketika Nabi diisrakan, Nabi berada di Masjidil Haram di hijr Islam di sisi Ka'bah. Pada tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Kenapa pada tahun itu dinamakan tahun kesedihan? Dikarenakan istri yang Nabi cintai wafat, yaitu Sayyidatun Khadijah Kubra. Paman yang Nabi cintai wafat, yaitu Abu Talib. Ini tokoh adalah dua tokoh yang sangat penting dalam Islam. Sayyidatun Khadijah adalah wanita yang memberikan seluruh hartanya untuk Islam, yang mengorbankan hartanya untuk perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, baju-baju perang yang dipakai oleh para sahabat di ketika perang Badar, di ketika perang Uhud, senjata-senjata perang yang dipakai oleh para sahabat waktu perang, itu semua dari hasil harta yang diperjuangkan oleh Sayyidatun Khadijah Kubra, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Nabi wafat, Nabi sangat sedih. Paman yang Nabi cintai wafat, yaitu Abu Talib, yang selalu membela Nabi. Paman yang ada di barisan yang paling depan di ketika menghina, mencaci maki, menghina Nabi Muhammad. Kedua-duanya wafat. Makanya pada tahun itu dinamakan Amul Huzun, pada tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sedih, Allah menghibur hatinya kekasih. Allah menghibur hatinya kekasih. Allah perintahkan pada Jibril untuk mengambil buruk. Nabi Muhammad sedih, Allah memerintahkan pada Jibril untuk mengambil buruk. Hikmah yang terdapat dalam Isra wal Mi'raj. Nah, buruk itu banyak orang yang mengatakan dan banyak orang salah paham tentang buruk. Buruk tersebut banyak orang yang menekan buruk itu kepalanya perempuan, ada ekornya dan ada badannya. Buruk itu bukan seperti itu, saudara-saudara. Buruk itu lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Itu buruk. Buruk tersebut kalau jalannya turun, kaki belakangnya memanjang dengan sendiri. Kalau jalannya naik, kaki depannya memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Hadirin kaum muslimin, Dewan Hakim yang mulia. Jadi ceritanya secara ringkas, Jibril membelah dadanya Nabi, dibersihkan, ditaruh hikmah iman, lalu dijab cendera pundaknya dengan jab kenabian. Di situ banyak orang yang mengatakan dibelah dadanya Nabi, dibersihkan hatinya Nabi, dibuangkan segala kotoran yang ada pada Nabi, dibuangkan segala kedengkian yang ada pada Nabi. Tidak ada kedengkian, tidak ada kotoran dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kotoran. Nabi Muhammad tidak ada kotoran, saudara-saudara. Nabi Muhammad khairul khalqillah, khairul wafa wa bahrus safa. Nabi Muhammad makhluk paling agung, makhluk paling sempurna. Basyarun, Nabi manusia, lakal basyar, beda dengan manusia yang lain. Asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad diisrakan dari langit yang pertama hingga langit yang kedua sampai langit yang ketujuh, sampai berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan
Abdul Wahab bila hijab untuk menerima perintah yang paling mulia, yaitu salat. Yang paling penting dari seluruh amal ibadah kita adalah salat. Salat. Yang penting dalam seluruh amal ibadah kita adalah salat. Ketika Allah memerintahkan puasa, cukup dari Al-Quran. Allah memerintahkan haji, cukup dengan Al-Quran. Allah memerintahkan segala macam, cukup dengan Al-Quran. Jikalau Allah memerintahkan salat, Allah undang langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad tidak pernah minta, ya Allah, aku pengen berjumpa denganmu, pengen melihat zatmu, pengen melihat berjumpa denganmu. Tidak pernah. Nabi Musa berkata, aku pengen berjumpa denganmu, pengen melihat zatmu, pengen melihat berjumpa denganmu. Di ketika di Tur Sina, Nabi tidak pernah minta, aku pengen berjumpa denganmu. Itu hikmah yang lebih baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulan yang bahwa hikmah-hikmah yang ditajuk daripada Isra wal Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa taala menghiburnya hati kekasih. Dan Nabi Muhammad tidak ada kotoran dalam hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah tidak pernah minta, ya Allah, aku pengen berjumpa denganmu, pengen melihat zatmu, pengen berjumpa denganmu. Tidak pernah. Tapi Allah sendiri pengen berjumpa dengan baginda Rasul, pengen menghibur hatinya ke Rasul, pengen berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekian yang dapat Tuhan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.